saja. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar semuanya? Ya, semua yang hadir pada malam hari ini ataupun mungkin yang belum sempat nonton pada malam hari ini, nanti bisa menyusul ya. Semoga selalu sehat, ya, selalu diberikan rezeki yang berlimpah ruah ya, semakin barokah dan bisnisnya semakin lancar, amin. Nah, sebenarnya materinya sih nggak jauh-jauh beda dari dari kemarin live dengan Pak Hendrikianto. Luar biasa banget ya, saya lihat itu yang udah nonton sampai udah hampir 2.600. Jadi kita memperdalam, kata Om Miguel itu, kita memperdalam materi yang sudah kita live-kan kemarin di YouTube-nya Pak Henry. Nah, teman-teman semua, selama ini kan pola pikir kita ini berpikir bahwa kayaknya iklan itu mengerikan, bener nggak? Ya, iklan itu mengerikan, beriklan itu sesuatu yang sepertinya tabu bagi kita, sehingga pada saat kita baru memulai iklan itu tidak closing, rata-rata banyak yang KO, ya, banyak yang KO, akhirnya mentok sehingga tidak menjalankan iklannya kembali. Nah, pada malam hari ini saya akan menjelaskan cara beriklan yang sangat-sangat simple banget ya, nggak perlu pakai ribet ya, nggak perlu pakai ribet. Ini sangat simple buat teman-teman semua dan bisa diduplikasikan oleh mitra-mitra ya. Dan alhamdulillah kami bersama tim itu sudah mencoba, ini masuk bulan ketiga ya, bulan ketiga. Tadi juga kita baru selesai grup meeting, jadi setiap hari Minggu kita kumpul di sini, kumpul bareng, belajar, kemudian memberikan sesuatu hal yang positif, semangat, dan tidak lupa untuk makan-makan. Nah, menu hari ini kami buat itu menu seblak, ya, seblak, padahal bukan orang Jawa Barat, tapi kita suka semua sama seblak. Untuk yang pertama, ya, untuk pertama kali, bagaimana caranya, ya, agar iklan kita ini, kita beriklan itu bisa lebih komitmen ya, bisa lebih komitmen, kemudian udah oke banget, nggak mau tidak pakai berhenti. Yang paling utama adalah bagaimana caranya kita membangun mindset dan mental kita. Nah, kakak-kakak semua yang pada malam hari ini hadir, kebanyakan orang mereka punya dana, ya, teknis mereka udah tahu. Tapi kalau mentalnya nggak ada, maka nggak akan bisa. Yang terpenting di sini adalah bagaimana mental kita untuk beriklan itu udah ada. Kalau bagi saya, ya, dengan beriklan ini sesuatu yang luar biasa. Kita nggak perlu kemana-mana, kita bisa jualan dari rumah saja. Itu toko kita udah bisa kemana-mana ya, nggak perlu kita harus pergi ke Jakarta, nggak perlu kita harus pergi ke Papua, nggak perlu kita harus pergi ke NTB. Nah, saat ini adalah bagaimana mental kita itu harus oke banget ya, jangan ada sedikit keraguan, ketidakyakinan bahwa kita tidak bisa. Tapi yakinkan ya teman-teman semua bahwa teman-teman itu bisa melakukan iklan. Nah, di sini kami menduplikasikan hal yang sederhana. Saya sedikit membuka mindset kepada teman-teman kami dan kakak-kakak semua pada malam hari ini. Yang sering saya katakan adalah, saya nggak perlu muluk-muluk ya. Minimal iklan 15.000 aja untuk tahap awal bagi pemula. Minimal iklan 15.000 saja ya, satu hari itu coba selama 3 bulan tanpa putus ya.
Coba selama 3 bulan tanpa putus, mungkin nggak ada uang yang per bulannya 450.000. Kalau kata Kakak Firda itu 10 hari pertama kita siapkan uangnya, ya. 10 hari pertama itu kita siapkan uangnya 150.000. Kalau kita tidak punya 450. Nanti bagaimana untuk 10 hari ke depan kita punya dananya. Nah, coba bayangkan kita nggak perlu keluar uang yang puluhan juta rupiah untuk di awal, ya. Jadi kalau ini kita terus-menerus beriklan 15.000 sehari selama 3 bulan itu adalah 90.000, itu menghabiskan uang sekitar 1.350.000. Nah, di awal ini yang paling penting adalah itu tadi saya bilang, 3 bulan ini kita melatih bagaimana mindset kita. Mental kita tuh harus kuat gitu loh. Bagaimana menghadapi para konsumen. Nah, dalam waktu 3 bulan ini, kakak-kakak semua akan latihan bagaimana caranya. Pertama, ya, itu menghadapi konsumen, ya, menghadapi konsumen agar kita nggak baperan. Itu yang paling utama banget. Bagaimana memahami karakter konsumen itu paling harus paling benar-benar kita latih, ya kan. Kemudian melatih jari jemari kita ini, ya, biasanya waktu zaman offline dulu mungkin bulan pertama, kedua, ketiga tuh rasanya ada agak kesusahan kita presentasi, ya. Tapi karena sesuatu itu yang terbiasa kita lakukan, ya, sama seperti beriklan, sehingga jari jemari kita ini akhirnya bisa lebih lihai gitu loh. Bisa lebih lihai. Kalau zaman offline itu lidah kita tuh lebih tajam karena kita asah terus setiap hari, kita bawa prospek, sehingga kalau ketemu orang itu kita nggak mau diem. Nah, kalau dalam hal beriklan, ya, beriklan selama 90 hari ini melatih jari jemari kita itu agar bisa ini loh. Ibaratnya itu kalau lebih tajam lagi, lebih lebih lancar lagi bagaimana bisa power closing. Nah, banyak akhirnya teman-teman kami yang sudah mencoba, ya, mitra-mitra kami yang sudah mencoba, alhamdulillah masuk itu bulan kedua, itu bahkan sudah ada, kemarin saya tanya ternyata bulan kedua itu tembus 1.600 BV. Padahal awalnya saya bilang, dalam waktu 3 bulan seapes-apesnya saja, ya, dalam waktu 3 bulan seapes-apesnya saja, itu closing 10 kacamata deh, ya kan. Kita nggak perlu ngarapin closing yang begitu wah, ya kan. Tapi ilmu yang sangat mahal itu bagaimana melatih diri sendiri, ya, itu yang sangat mahal banget. Nah, selama 3 bulan 10 kacamata, itu lumayan loh, ya. Lumayan sudah belajar mengenai skill, ya kan, mental kita udah kebentuk, kebiasaan kita udah kebentuk, kemudian modal kita balik. Nah, yang terpenting di sini adalah jangan ada sedikit keraguan dalam beriklan, ya kan, jangan ada sedikit keraguan dalam beriklan. Nah, sehingga pada saat 3 bulan ini kakak-kakak semua itu rutin melakukan iklan, tertimbullah kebiasaan tadi, ya, timbullah kebiasaan tadi, sehingga 1 hari aja nggak ngiklan, ya, 1 hari aja nggak ngiklan, itu ada yang aneh, ada yang salah, ya kan, ada yang salah. Kok hari ini nggak ada ya? Atau mungkin misalnya tiba-tiba lead itu 1 hari nggak masuk, pasti kita kok lead nggak masuk ya? Kepengen rasanya kita mau bales gitu. Yang terjadi adalah kepada tim kami, itu uang mau habis aja, udah uring-uringan gitu. Harus cepet-cepet isi uang gitu. Bagaimana caranya iklan ini biar tidak mati. Nah, inilah kita selain daripada membangun mindset, itu adalah menumbuhkan kebiasaan. Ya, kita menumbuhkan kebiasaan, kemudian kita melatih sikap dalam beriklan. Jadi alhamdulillah ya, semua itu diawali dari diri kita sendiri dulu. Nah, bila teman-teman belum mencoba, jangan berharap
untuk kita duplikasi kepada mitra kita. Saya jujur, saya orang yang sangat gaptek sekali ya. Boleh tanya kepada tim Ladies Digital ya. Kami punya tim pertama kali belajar online, itu Ladies Digital. Itu saya aja buat halaman aja nggak paham. Sampai saya mau belajar sama mitra saya itu Dina, ya kan malam-malam mau ke Jakarta. Mau buat halaman aja saya nggak paham ya. Tapi bagaimana caranya saya bisa beriklan dengan modal yang ibarat itu dari Jambi itu memang nol banget. Saya nggak bisa apa-apa. Tapi saya bagaimana saya kosongkan diri saya ini, ibaratnya itu saya ingin belajar. Saya ingin belajar apapun itu, saya ingin belajar dari langkah dasar dulu sehingga ke tahap-tahap berikutnya. Alhamdulillah loh, dengan kami belajar masa itu di Ladies Digital ya, mungkin yang teman-teman hadir pada malam hari ini serunya kita dulu ya. Hari keberapa itu, kalau nggak salah hari kedua atau hari ketiga kami belajar, itu saya sudah bisa closing 3 kacamata, itu senangnya minta ampun masa itu. Ya, waktu itu pas pulang ke Jambi pun, saya pun bingung gitu loh. Saya harus melatih apa, tapi saya harus memberanikan diri. Apa yang sudah saya dapatkan, itu saya harus kasih kepada mitra-mitra saya. Nah, sehingga yang terjadi adalah, waktu masa-masa kita lockdown kemarin, ya kan? Waktu masa-masa kita lockdown kemarin, mungkin udah pada bingung, kita harus mau ngapain, Ya, selama ini memang saya melakukan iklan konversi. Tapi bagaimana caranya saya bisa menduplikasi kepada mitra-mitra saya yang memang orang kalangan bawah. Bayangkan, mitra saya itu ada tukang AC, tukang kuli bangunan, penjual pedagang gitu. Jadi rata-rata latar belakangnya tuh macam-macam. Jadi saya berpikir bagaimana ini saya bisa duplikasikan ke mitra-mitra saya. Nah, disitulah pada saat masa lockdown itu, di bulan Maret itu saya mencoba dengan iklan 15.000 yang ibaratnya tuh gambar saya edit sendiri. Memang saya ngambil foto, biasanya foto Kakak Ica ya. Terima kasih Kakak Ica ya. Fotonya tuh sangat bermanfaat sekali. Semoga makin barokah ya. Jadi saya pakai foto Kakak Ica, saya edit ya. Kemudian saya coba, benar-benar saya coba 15.000 ini sebatas mana sih? Ya kan dalam 1 bulan saya bisa dapat laku kacamata. Ya alhamdulillah memang nggak begitu banyak, masa itu sekitar 6 apa 7 kacamata saya bisa closing. Saya coba lagi di bulan kedua, saya coba duplikat. Kemudian kok naik gitu loh, BV-nya bisa di atas 1000-an. Kemudian saya coba lagi duplikat 3, ya dengan budget hanya 45.000. Subhanallahnya bisa 3.000-an, ya kan, bisa 3.000-an BV. Di situ saya berpikir, ini sesuatu banget kalau saya bisa duplikasikan ke mitra-mitra saya. Saya sudah berpikir saat itu, kalau saya duplikasikan ke mitra-mitra saya yang memang mereka tuh belum ada dana yang belum ada dana yang besar, ya kan, mereka punya dana yang kecil, apalagi anak-anak milenial, ini bisa membantu mereka gitu loh. Dalam kondisi kita krisis masa saat ini. Jadi alhamdulillah banget. Jadi di akhir Juni kemarin kami berusaha kumpul ya. Jadi semua itu dimulai dari diri sendiri. Saya berusaha mengumpulkan energi terbesar saya saat itu ya kan. Saya kumpulkan, saya berpikir positif bahwa teman-teman bisa gitu loh. Ya kan. Saya harus meyakinkan mereka. Kalau saya sendiri nggak yakin, mereka nggak akan yakin. Sehingga alhamdulillah waktu itu lumayan rame ya, belum sampai 30, sekitar 20-an lebih. Jadi pada kumpul semua, saya buka mindsetnya, saya katakan bahwa ayo kita belajar lagi. Pada yang lulus TOM, ibaratnya sudah lulus TOM, tapi kok nggak ngapa-ngapain, akhirnya saya tarik, dan luar biasa. Saya sangat terharu kepada teman-teman ya, saat ini tuh mereka komitmen loh, bahkan 1 hari pun iklan mereka tidak mati. Itu yang menjadi salut banget buat mereka ya kan. Semoga teman-teman juga bisa komitmen beriklan tidak mati. Nah, dalam masa yang bulan ketiga ini, akhirnya mental mereka makin kebentuk.
keyakinan mereka semakin bertambah, ya kan? Dengan adanya closing, bayangkan ya kan? Dengan adanya closing itu sehingga tingkat keyakinan itu sangat-sangat lebih tinggi. Dan disinilah yang bisa membuat bagaimana mereka bisa melatih sikap mereka dalam beriklan. Jadi apapun itu ya, apapun itu yang mau kita lakukan, sikap dalam beriklan itu sangat luar biasa. Ya, sikap. Jadi saya menghubung-hubungkan sebenarnya di masa-masa kita dulu ya, sebelum ada online itu saya hubung-hubungkan kebiasaan 90 hari pertama. Nah, ya kan? Itu adalah kebiasaan partner sejati. Intinya kalau tidak beriklan berarti kita tidak presentasi. Itu. Ya, itu yang terjadi. Dan kemudian bagaimana membangun sikap di sini? Ya kan, sedangkan kita di masa dulu ya kan, itu membangun sikap sangat penting. Sikap adalah 80%, presentasi hanya 20%. Nah, di sini bagaimana saya menghubungkan ke dalam dunia kita digital ini, itu membangun sikap sangat penting. Materi-materi yang kami dapatkan dari para leader-leader hebat seperti Abi Mehmet ya kan, kita membangun sikap dalam beriklan itu harus memang kita pegang ya kan, jadi biar terlatih. Nah, saya ingat waktu itu juga Om Joni ya, banyak kami belajar ilmu pesan tuh dari Om Joni juga ya kan. Om Joni itu pencetus, kalau kami bilang Om Joni itu penakluk para kaum miskin. Nah ya kan, jadi beliau merangkul orang-orang yang di bawah. Itu saya belajar juga dari beliau. Pernah beliau mengatakan iklan yang paling terendah itu 14.000. Jadi coba saya genapkan jadi 15.000, yang memang iklan itu nggak ada banyak ininya, Indonesia aja, mainnya cuman di usia aja, perempuan bahkan tanpa minat. Itu yang kami lakukan. Kami cuman bagaimana teman-teman itu bisa belajar mengedit gambar sendiri. Karena maksudnya gambar sendiri adalah bukan foto kita, boleh juga foto kita, tapi bisa juga ngambil foto-foto dari yang lain, hanya backgroundnya aja diedit-edit seperti itu di Canva dan segala macamnya. Nah, itu kita bisa edit. Dan jangan lupa kalau untuk Canva, like, comment, share, dan subscribe Canva YouTube-nya Mami Galuh ya. Itu bagus banget. Beliau kalau soal Canva itu jagonya ya. Saya belajar dari situ, akhirnya ilmunya dari Mami Galuh itu kami bawa ke tim kami. Alhamdulillah mereka sudah bisa edit gambar. Nah, disinilah dari ilmunya para leader sebelumnya, kemudian saya coba rangkum ya, saya ambil sesuatu yang paling penting dari setiap leader itu, apa sih yang mereka ini membuat mereka itu bisa jadi seperti ini, saya ambil ya. Saya ambil kemudian apa yang terjadi dengan bahasanya Om Joni sama Bang Heri ya. Yang pertama itu adalah tahu cara beriklan. Tahu dulu, yang penting tahu dulu. Kemudian benar dalam beriklan, kemudian baru bisa profit dalam beriklan. 3 hal itu yang sangat-sangat saya pegang saat ini kepada mitra-mitra saya. Ya kan? Nah, jadi bagaimana mereka bisa tahu dulu langkah-langkahnya pada saat mau buat iklan, apa yang perlu disiapkan selain daripada saldo, selain daripada Facebook, ya kan? Mereka harus menyiapkan gambar dan mereka bisa melakukan sendiri. Itu yang sering kami ulang-ulang, ya. Bahkan kalau setiap minggu kami ketemu itu mengulang materi yang sebelumnya kami praktekkan. Sehingga biar mereka tidak lupa, sesuatu yang dilakukan berulang-ulang itu bisa membuat mereka makin ingat ya kan. Nah, kemudian setelah mereka tahu, baru mereka bisa benar dalam beriklan. Jadi intinya kita di awal nggak perlu yang pakai ribet dulu ya kan. Kalau kata Pak Henry, tersederhana mungkin. Pokoknya tersederhana mungkin, iklannya nggak pakai ribet. Kalau mau lihat iklannya mitra-mitra kami itu, ya kalau orang kadang nggak percaya ya, apa sih yang dipakai iklannya grupnya Bundres, katanya ya seperti ini aja, tanpa minat, tanpa apa, semuanya sangat-sangat sederhana sekali, hanya bermain di gambar,
sama bermain di jenis usia itu aja sih, nggak pakai penempatan. Kami Indonesia aja, ya kan? Kami Indonesia aja. Nah, setelah profit dalam beriklan, benar dalam beriklan, baru kita profit dalam beriklan, seperti itu. Jadi kami sering kumpul lah, ya kan? Kemudian kita membentuk tim yang solid, ya kan? Tim yang solid kepada mitra-mitra. Jadi kita rangkul mereka. Kami rangkul mereka dengan cinta dan kasih sayang antara upline dan downline. Itu yang kami beri kepada teman-teman semua, ya kan. Jadi bagaimana setiap kami pertemuan itu, apa yang menjadi kendala oleh mitra-mitra kami, di situ saya memberikan kekuatan kepada mereka, ya kan. Jadi pasti ada yang melemah, ada yang merasa bagaimana, dan di situ kami memberikan kekuatan bahwa kamu pasti bisa gitu loh. Kamu pasti bisa. Kenapa? Karena kalau untuk orang sukses itu, kalau kata Jack Ma, dimulai dari sulit dulu, baru mudah gitu loh. Nggak ada yang namanya orang mau sukses itu mudah, kemudian dapat mudah, nggak ada. Ya, pastinya kita menghadapi adalah masa-masa sulit, baru mudah. Karena dari 99% yang kita lakukan, itu gagal semua, 1% kesuksesan kita. Itu yang perlu teman-teman harus tahu, ya. Jadi, kalau bisa tuh memang harus greget lah, ya. Pokoknya bagaimana 2021 ini sama-sama yuk, ya, sama-sama kita membesarkan digital network marketing ini, sama-sama kita mencapai yang namanya 1 juta BV. Ayolah sama-sama gitu loh, ya kan. Ayo bangun dari tidurnya, ya kan, selama ini yang mungkin masih tertidur, yang masih nyaman. Ayo sama-sama kita bangkit lagi gitu loh. Kemudian kita follow up lagi mitra-mitra kita, buang zona nyamannya, kita bentuk tim kita. Itu yang paling penting saat ini. Bagaimana kita bisa duplikasi kepada teman-teman kita. Mari kita sama-sama bergandeng tangan, kita berjuang. Ya, kita berjuang itu demi impian kita gitu loh. Ya, teman-teman semua, ayo kita harus move on dengan apa yang sudah mungkin masa lalu daripada teman-teman semua, itu jangan dipikirkan, pokoknya tempel upline-nya, ya kan. Kalaupun misalnya Bundras, upline saya seperti ini, jangan pikirkan, ini adalah bisnis kita. Ini bukan bisnis upline, ya kan. Upline saya pun jauh. Ya, kalau saya mau konsultasi itu saya cuma lewat telepon mendengar suaranya aja, itu luar biasa banget, berenergi bagi saya. Kalau saya dengar suaranya Pak Rifai, Ibu Eka, Pak Henry, Pak Paiman, Pak Dirman, sama Mami Lina, Pak Firman, ya, Pak Darmadi, itu kalau saya telepon beliau itu berenergi bagi saya gitu loh. Jadi jangan pikirkan bahwa upline nggak ada. Saya loh, ya, ibaratnya tuh jauh dari upline, tapi bagaimana cara saya berusaha mencari sendiri ilmu digital ini. Pergi ke Jakarta belajar kepada tim trainer yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat membantu saya. Program yang dibuatkan oleh Pak Razi, itu saya manfaatkan banget. Jadi kita harus buktikan gitu loh. Kita harus buktikan bagaimana kita ini harus bisa berhasil, jangan hanya berdiam diri. Oke teman-teman semua, pokoknya kita harus move on dari apa yang sudah terjadi selama ini, pokoknya kita harus kejar. Yakin pasti bisa, seperti itu. Jadi silakan teman-teman membentuk tim yang solid, ya, rangkul lagi mitra-mitranya. Jadi kalau mereka misalnya mau ke organik, silakan, jangan dipaksa. Kita lihat bagaimana karakter mitra-mitra kita gitu loh. Kami itu masih melakukan 3 di jaringan kami. Ada yang organik, ada yang offline, ada yang online. Ya, FB berbayar. Jadi yang mana mereka suka, yang mereka mau offline, ayo saya tak jabanin. Yang mau organik, ayo saya juga, alhamdulillah kita juga membuka arisan dan udah hampir 50 kloter, ya. 50 kloter arisan kami terbentuk bersama tim, itu banyak dapat juga dari mitra-mitra dan iklan pesan kami, ya kan. Kemudian yang mau iklan berbayar, ayo. Jadi multifungsi loh jadi upline itu, ya. Jadi upline itu multifungsi, jangan sampai
hanya bergerak di satu fungsi aja, rangkul semua mitra-mitra kita atau bagaimana mereka bisa bergerak bersama kita, karena apa yang menjadi impian mitra-mitra kita itu adalah impian tanggung jawab kita juga, bagaimana menyelamatkan mereka, ya. Kemudian menetapkan tujuan, memperjelas dream dengan cara membuat vision board, ya. Setelah kami melakukan perjalanan selama 2 bulan, ya, kami 2 bulan melakukan iklan berbayar ini kepada teman-teman semua. Saya harus cepat ambil sikap, ya kan. Saya kembalikan kepada diri saya sendiri, kenapa saya bisa bertahan, ya. Bahkan saat ini saya sangat cinta banget dengan Keling, ya kan. Apapun yang terjadi, saya nggak akan pindah dari Keling, ya kan. Apapun itu yang terjadi, saya pernah mengalami masa-masa bisnis saya yang ibaratnya tuh pernah jatuh dan segala macam, tapi kami tetap bertahan. Itu adalah kembali daripada mimpi kita, ya kan. Akhirnya saya berusaha, ya, membuat mitra-mitra kami saat itu, ayo kita buat dream. Apa sih yang menjadi tujuan kita menjalankan bisnis ini? Kalau Anda ingin maju, Anda harus tetapkan dulu tujuan Anda apa gitu. Kalau misalnya tujuan Anda tidak ada, dan semua itu akan samar-samar, ya. Para upline saya tahu banget bagaimana dream saya di bisnis ini itu sangat besar banget, ya kan. Yang penting saya lakukan aja. Semua yang saya dapatkan, apapun yang terjadi saat itu, saya serahkan semua kepada Allah, ya kan. Yang penting saya lakukan aja. Dari kekuatan dream itulah, akhirnya saya tidak mau mentok, ya kan. Kalau pribadi saya sendiri, kalau saya orangnya, ya kan, saya intinya saya nggak mau mentok. Kalau saya sudah kepentok, akhirnya saya telepon upline saya punya cara seperti ini, udah disetujuin, akhirnya saya lakukan. Saya harus mengambil sesuatu sikap gitu loh, jangan hanya di situ aja, merenung aja, mau sampai kapan kita mau merenung, ya kan. Alhamdulillah ya, dengan istiqomah, dengan komitmen, dan kemudian dream inilah yang menjadi kekuatan kami di bisnis ini. Sehingga kami bersama mitra-mitra kami itu memang diwajibkan buat vision board. Ya kan, minggu depan ini kami buat lagi. Untuk teman-teman yang belum buat, itu kami kumpul lagi buat vision board. Mungkin para alumni DTC ataupun BOB, tahulah apa itu vision board, ya. Kalau dulu adalah dream book, ya kan, dan ini vision board yang kita pajang di dinding. Nah, itu memang harus dibuat. Kalau saya wajib. Itu wajib, kudu, mesti, pokoknya memang harus ada vision board. Itu akan menjadi kekuatan mereka. Alhamdulillah ya, setelah tim kami itu membuat vision board, saat itu energinya berasa banget, ya. Sehingga mereka tingkat closingnya pun semakin tinggi, tujuan mereka semakin jelas, sehingga pada saat mereka ditolak pun ada yang PHP, itu bagi mereka biasa aja, ya kan, biasa aja. Yang namanya orang sukses itu ibarat tuh bisa menghadapi suatu ujian maupun proses, ya kan. Itu adalah sebagian daripada proses untuk mereka bisa mengambil sikap, ya kan. Alhamdulillah. Jadi vision board itu sangat penting. Dream, temukan mimpi Anda, ya kan. Apa yang menjadi kekuatan Anda saat ini? Kalau Anda tidak mempunyai dream, ya, maka Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Kekuatan dream yang sangat penting, teman-teman semua. Ayo kita buat lagi vision board kita, ya kan? Kita buat lagi, sama-sama kita temukan lagi mimpi kita. Kemudian dilihat foto-foto yang mana, apa yang menjadi mimpi Anda. Itu jangan malas ya untuk buat vision board. Kadang orang cuma hanya di pikirannya saja gitu, hanya dipikirin aja, tapi nggak mau bergerak untuk bagaimana menulis, kemudian menempelkan, bagaimana mau tercapai. Menulis dan menempelkan aja nggak mau, ya kan? Nggak bisa hanya dipikirkan saja. Kalau kata Pak Henry itu, mimpi kita tuh harus jelas, benar-benar jelas. Jadi ayolah ya, kita harus bergerak teman-teman semua, betul itu. Kita harus move on, ya kan? Move on, jangan hanya di sini saja. Pada dasarnya kita semua ini sudah menjadi juara, ya, teman-teman sudah menjadi juara. Lahir di bumi ini sudah menjadi juara.
ya kan? Pastinya teman-teman juga bisa menjadi juara di digital network marketing. Pokoknya 2021 kita semua harus naik panggung, ya. Buang rasa malasnya, ya kan? Paksa diri Anda, ya. Saya jadi greget sendiri nih, ya. Kita harus berani memaksa, jangan mikir ini lockdown, jangan mikir ini apa, nggak usah. Pokoknya paksa diri kita. Kita harus bisa gitu loh. Kalau sudah Tuhan itu ingin memberi, Anda punya bonus 100 juta itu kecil bagi dia, ya kan? Sangat kecil. Tapi dilihatnya dulu apakah Anda benar-benar komitmen atau tidak, ya kan? Apakah Anda memang berserah diri kepada Yang Maha Kuasa dan berdoa kepada Dia bahwa Anda memang benar-benar siap berjuang. Keling sudah memfasilitasi buat kita semua, kurang apa lagi, ya kan? Tinggal kita bagaimana kita bisa melakukannya. Nah, yang terakhir adalah duplikasi sederhana 1000 BV itu mudah, ya kan? Sehingga bisa mencapai 1 juta BV. Mungkin udah mulai banyak yang lupa apa mengenai 1000 BV, betul nggak? Senyum 1 juta BV kita sudah mulai banyak lupa, ya kan? Senyum 1 juta BV, 1000 BV, ya kan? Nah, sebenarnya 1 juta BV yang pernah disampaikan oleh Pak Razi, ya, senyum 1 juta BV, 1000 BV, itu masih terngiang, ya, dengan saya sendiri. Kenapa saya ingin sekali menduplikasikan kepada mitra-mitra kami, ya? Karena ini dia, saya ingin teman-teman mitra-mitra saya itu, bahkan teman-teman semua saat ini, ya kan, berpikir bahwa iklan itu enggak serem gitu, enggak ngeri, ya kan? Pokoknya iklan itu dibawa enjoy aja, 15.000, 450.000, ya kan? 450.000, minimal bisa 400 BV saja. Kalau ingin 1000 BV dinaikin lagi budgetnya seperti itu. Nah, kita bisa membawa satu orang yang siap komitmen seperti kita. 1 bisa jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Ya. Kalau teman-teman punya tim, ya, saat ini, kalau misalnya masih sendiri nih, 1 jadi 2, 2 jadi 4, misal masih sendiri. 1 tahun ke depan, seapes-apesnya deh, ya, punya tim 30 yang siap komitmen beriklan. Pastinya mereka 1000 BV. Berarti 1 tahun ke depan kita mempunyai omset 30.000 BV. Ya, kita berpikir lagi untuk 1 tahun ke depannya. Itu yang saya pikirkan, ya kan? Bagaimana 1 tahun ke depannya lagi yang 30 orang timnya teman-teman semua, ya, menduplikasi lagi 30 orang masing-masing, otomatis untuk tahun berikutnya punya tim bisnis yang siap beriklan seperti kita, ya. Komitmen itu ada 900 orang, dikali 1000 itu sudah 900.000 BV. Otomatis kalau kita sudah pinter beriklan, nggak mungkin hanya 1000 BV. Anggaplah total kita bisa 1 juta BV 2 tahun ke depan. Berpikir besar maka hasilnya besar, ya kan? Jadi yang penting adalah kita penggeraknya dulu. Kita sebagai leadernya, dan kita ini ibaratnya tuh dilihat oleh mitra-mitra kita. Kalau kita semangat, energi kita tinggi, maka kita bisa menarik yang lain untuk hadir, teman-teman semua, ya kan? Jadi berpikir 2 tahun ke depan yang baru memulai, yakin bisa 1 juta BV. Tanamkan itu 1 juta BV, 1 juta BV, 1 juta BV. Kalau Anda punya penghasilan di atas 500 juta, mau diapakan duitnya? Ya kan? Bisa bantu banyak orang, bisa bantu keluarga kita, ya kan? Kemudian kita bisa mendirikan sesuatu yang bermanfaat gitu loh. Jadi intinya, ayo sama-sama ya, kita berpikir lagi yang sekian lama sudah hilang mengenai senyum 1 juta BV yang beberapa saat lalu ya maksudnya. Itu hilang senyum 1 juta BV. Kita viralkan lagi bahwa senyum 1 juta BV itu mudah, 1000 BV itu mudah, beriklan itu mudah. Saya yakin teman-teman semua pasti bisa. Mari kita sama-sama, ingatkan saya juga, kalau misalnya saya ada lalai, ingatkan kembali. Saya yakin ya kan, kita bisa sama-sama
bergandengan tangan membesarkan Keling Indonesia, ya kan? Keling Indonesia yang mana Pak Razi adalah sebagai orang tua kita. Bayangkan sudah usia beliau di atas 60 tahun ini masih memikirkan kita semua gitu loh. Kurang apa lagi Keling? Pokoknya 1 juta BV. Ayo teman-teman, move on ya. Intinya adalah move on. Move on, berpikir afirmasi setiap pagi bahwa 1 juta BV itu mudah. Ya, yakin, pasti bisa. Oke? Nah, kalau untuk materinya sampai di sini. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya, silakan bertanya ya. Teman-teman ada yang mau bertanya? Boleh? Nanti saya akan jawab. Ini saya lihat ya. Mohon maaf ya, saya saking semangatnya ini. Berpikir besar maka hasilnya akan sangat besar. Betul. Ya. 1 juta BV itu mudah. Ada yang mau bertanya kakak-kakak semua? Silakan, saya buka pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan kita sama-sama ya. Di 1 juta BV muda. Ayo, ada yang mau bertanya? Bisa? Oh ya, jangan lupa ya, sambil menunggu pertanyaan. Luar biasa itu acara TDNM ya. Semenjak ada materi yang sangat-sangat simpel dari Kakak Firda, itu akhirnya materi itu sangat gampang banget dipakai oleh teman-teman yang ikut TDNM. Jadi luar biasa auranya itu, aura peserta-peserta TDNM saya lihat itu semangat luar biasa. Pokoknya semuanya hampir rata-rata udah bisa beriklan dengan materi yang begitu simple. Jadi pastikan tanggal 18 ya, tanggal 18 silakan ikut TDNM di tanggal 18, terserah mau pilih area mana. Semua bisa, ya kan? Semua bisa untuk kita mengikuti TDNM. Jadi itu di wilayahnya Pak Rifki sama Pak Fran. Cuman coachnya oke luar biasa semua ya. Pokoknya ayo segera daftar TDNM terdekat tanggal 18. Rugi kalau enggak ini ya. Kalau enggak ikut sangat rugi sekali. Oke, dari Suhendri, bagaimana iklan FB ya? Bagaimana iklan FB bayar 20.000? Enggak masalah ya. Jadi kalau misalnya kita minimal budget itu 15.000 ya. Minimal budget itu 15.000. Kalau kita sanggup 20.000 sehari, nggak masalah. Silahkan gitu loh. Ya kan? Nggak apa-apa. Lanjut aja Pak Suhendri. Kakak Resti mau tanya cara menghadapi downline yang baper. Aduh. Ya, cara menghadapi itu dari siapa? Daniel Puta Ananda Sihombing. Ya kita lihat dia bapernya gimana gitu loh ya kan. Namanya, jadi begini, kalau orang baru, masih baru banget, itu kan kayak bayi banget ya. Kayak anak kita lah, masih perlu dielus-elus dan segala macamnya gitu. Jadi ya kitanya aja yang ngalah gitu loh. Jadi jangan ikut baperan. Nah kalau dia sudah jadi leader, nanti kita tinggal nasehatin aja untuk para leadernya. Intinya kalau orang baru, kita mesti follow up dia. Kadang dengan kita follow up pun, akhirnya dia akan lebih semangat ya kan, karena dia butuh kita gitu loh Kak ya. Jadi intinya kalau ada yang baperan, yang masih dolen-dolen baru, itu di follow up aja. Kemudian Bunda Resi, bagaimana cara Bunda Resi merekrut mitra baru melalui online?
Nah, alhamdulillah saya dari beriklan ya, saya dari beriklan itu lumayan kita dapat aplikasi ya. Saya ambil tekniknya Abi Mehmet. Misalnya kalau dia sudah ngambil yang kedua kali, kita promosikan dia untuk join. Intinya kalau kita beriklan itu kita banyak dapatnya, ya kan? Kita banyak dapatnya, kita bisa ketemu member-member baru dalam kita beriklan, kemudian kita follow up. Nah, sekarang kan lebih enak, ada 30 hari Akademi Inspirasi itu loh, Akademi Inspirasi yang 30 hari, kita kasih aja modul-modulnya kepada mitra-mitra kita biar mereka bisa belajar. Seperti itu kakak-kakak semua ya. Jadi nanti kita memang training-trainingnya kan ada semua sudah disiapkan oleh Keling. Jadi manfaatkan aja, kemudian sering-sering melakukan kalau orang baru itu video call ya, video call kalau memang dia semangat banget, kita video call bersama upline-nya mungkin atau berdua bersama member kita yang masih baru di luaran sana yang jauh dari kita jangkau, itu kita video call dan kita follow up lewat telepon. Kemudian Kak Resti tanya bagaimana cara menjaga semangat, karena semangat Kak Resti dari sejak Ruby Manager 10 tahun yang lalu masih sama membaranya. Aduh Ibu Liana ini jujur ya, Bu Liana itu adalah manajer area saya dulu. Beliau tahu bagaimana perjuangan saya. Kalau beliau tahu di mana titik saya tuh bisa nyentuh, saya tuh tahu banget. Saya orangnya nggak bisa ditantang. Kalau beliau paling oke banget kalau untuk nantang saya itu Bu Liana. Makasih banget Bu Liana. Bu Liana tahu sendiri bagaimana saya bisa semangat sampai saat ini itu karena dream ya. Karena dream, kekuatan impian, nggak ada lagi yang lain. Pokoknya terima kasih banyak Bu Liana untuk semangatnya sampai sekarang. Karena ibu juga saya akhirnya bisa saat itu menjadi, selain daripada para upline, dari Bu Liana juga saya bisa menjadi Leaders Club. Oke, masih ada lagi? Semangat. Bun, kalau sudah ikut TDNM tanggal 11 kemarin, boleh kalau mau ikut lagi untuk memperdalam nggak apa-apa. Yang penting gini, saya kemarin dapat kabar juga dari Pak Julius ya. Beliau ikut TDNM pertama saya masa itu di tempatnya Pak Oscar, ya. Di tempatnya Pak Oscar, TDNM pertama. Kemarin WA saya, katanya bulan pertama 400, bulan kedua 800. Dia mengikuti saran dari saya selama 3 bulan jangan berhenti ngiklan ya. Kalau berhenti ngiklan itu akhirnya nanti jangan putus-putus. Kalau kita mau bagus iklannya jangan putus-putus terus aja. Nanti akan ketemu orang-orang yang bagus gitu. Tapi kalau putus-putus performanya nanti nggak bagus. Akhirnya bulan ketiga Pak Julius itu bisa 1000 BV. Jadi teman-teman semua ayo ikut TDNM, belajar kepada coach-coach hebat ya kan. Kemudian pakai area penempatan Indonesia atau berapa kota saja Bunda? Kalau kami itu penempatannya Indonesia saja, nggak pakai wilayah yang lain ya. Karena kita mengajarkan untuk teman-teman yang masih baru nih memang sesimpel-simpelnya. Indonesia hanya bermain daripada usia, kemudian jenis kelaminnya perempuan, tidak pakai minat ya. Pokoknya yang pemula saya nggak mau kasih ribet mereka, nggak pakai minat, nggak pakai apa. Nanti kalau mereka setelah 3 bulan nanti atau mereka udah berani masuk bulan ketiga ini baru nanti kita naik ke tahap berikutnya. Intinya juga nanti ujung-ujungnya pesan tetap, nanti bisa juga ujung-ujungnya lari ke konversi ya kan. Terus bagaimana cara ngiklan di Messenger kakak? Ya kan, ngiklan di Messenger itu sangat simpel banget ya. Kita semuanya teman-teman pakai HP. Jadi yang diajarkan di TDNM itu iklan pakai Messenger. Nah kalau mau prakteknya itu lihat lagi YouTube-nya live-nya Kakak Firda, itu beliau step by step itu dikasih prakteknya. Jadi dari HP aja itu udah bisa pakai Messenger. Nah
Pakai Messenger ini enak, lebih banyak mendatangkan mendatangkan orang-orang untuk bertanya itu lebih banyak kalau Messenger. Bunda, closing yang mantap gimana? Kalau closing yang mantap gimana, itu yang penting rutin aja beriklan. Jadi kalau sudah rutin beriklan, akan ketemu closing yang mantap. Karena dari sana kita bisa belajar. Intinya jangan mendewakan pattern, kata Kakak Bejo, ya kan? Jangan mendewakan pattern, terus seringlah dialog ya. Kemarin dapat ini juga dari insight juga dari Kak Nabila, sering dialog, jangan sering mendewakan pattern, dan banyak berbicara dengan kata sendiri, itu feel-nya akan lebih ketemu, ya kan. Baru 3 minggu iklan ads sudah 5 closing kacamata. Wow, itu luar biasa. Kakak Delvi Maslinan, ya, luar biasa banget itu, ya. 3 minggu udah closing 5 kacamata. Nah, ini kami sekarang lagi mau mencoba iklan kids, ya, iklan Omega Squad, kemudian Black Gem. Jadi teman-teman lagi pada mencoba. Bagaimana tips copywriting iklan biar tetap terlihat? Bagaimana tips copywriting? Copywriting itu sebenarnya singkat, jelas, dan padat saja, ya kan? Singkat, jelas, dan padat, nggak usah terlalu over claim ya, nggak boleh juga kita over claim. Jadi yang penting di situ ada sedikit manfaatnya. Kemudian bagaimana buat konsumen itu lebih penasaran daripada copywriting kita. Bunda benar-benar hebat, ya. Ada lagi mau bertanya? Strategi iklan di FB yang bagus sebaiknya bagaimana, Bunda Resti? Strategi ya, kalau strategi itu bagaimana ya saya bilangnya? Kalau saya nggak punya strategi yang wow, saya beriklan aja. Intinya kalau kita mau, pasti bisa gitu loh. Kalau kita mau melakukan, pasti closing. Nah, kayak dolen saya barusan tadi laporan. Ternyata tiba-tiba ada yang tanya, saya minta dong kacamatanya ini, Koko Weli ya kan. Saya minta dong kacamatanya ini ke Aceh. Tiba-tiba ada orang yang minta kirim kacamata premium 7. Itu kan luar biasa banget. Jadi kalau intinya kita beriklan aja, nggak ada strategi khusus. Kalau di Kung Fu Panda itu tidak ada resep spesial, itu nggak ada. Resep spesial itu ada pada diri kita sendiri, ya. Pada diri kakak-kakak semua yang ada pada malam hari ini. Itulah resep spesialnya. Temukan resep spesial yang ada, resep istimewa, spesial pada diri kita sendiri, itu temukan. Semuanya ada dalam diri kita, nggak kemana-mana. Ada lagi? Seru, iklan pasan seru. Bunda Resti tanya dong, untuk membangun wajib joinkan dulu atau bisa setelah? Untuk membangun wajib joinkan dulu atau bisa setelah merasa keuntungan baru join? Oh, ini maksudnya untuk member baru, ya kan? Ya kalau dia mau dapat keuntungan, itu bagusnya ya di-memberin, ya kan? Di-memberin, kemudian kita kasih tahu bahwa keuntungan, misalnya contoh kacamata tuh segini loh keuntungannya, segini. Kami punya mitra, dia jual 1 kacamata aja udah luar biasa banget keuntungannya gitu loh, ya kan? Jadi kalau mereka sudah merasakan keuntungan, maka mereka bisa lebih komitmen. Kemudian iklan yang menarik seperti apa? Sebenarnya tadi saya katakan tidak ada iklan yang menarik, ya. Intinya lakukan saja. Jadi pada saat kita mau ngiklan nih jangan mikir bagus nggak ya iklannya, jangan. Jadi itu kita nggak pede gitu loh. Berarti ada keraguan dalam diri kita. Kita harus yakin dulu, lakukan dulu gitu loh. Lakukan dulu, nanti hasilnya urusan belakang, ya. Jadi nggak ada iklan yang benar itu yang sudah ada diajarkan oleh Keling, ya,
digital network marketing itu udah benar banget di TDNM itu, ikutin aja. Nanti segera ikutin TDNM terdekat ya. Sebaiknya ngiklan sebulan atau 3 bulan, seterusnya sebaiknya kalau ngiklan ya kan. Jadi jangan putus-putus, 15.000 aja ya. Nanti kalau udah oke bisa dinaikin biayanya. Mau tanya nih coach, gimana kalau kita posting iklan tiap hari tapi nggak ada yang nyangkut? Mohon solusinya. Intinya gini, kalau kita beriklan pesan, yang penting masuk aja dulu, iklannya banyak dulu gitu loh. Iklan leads-nya banyak dulu masuk. Kalau leads banyak itu bagus. Nah, kalau belum ada closing, bisa jadi power closing kita. Berarti kita belum fokus. Makanya untuk membuat kita bisa closing itu kita harus fokus dulu. Ya kan? Maaf, mau tanya, pernah nggak Bu Resti punya pengalaman ngiklan terus? Bentar. Berdasarkan pengalaman coach, materi iklan yang cocok untuk iklan pesan, ya iklan messenger. Messenger aja. Kemudian, untuk biaya yang optimal iklan per hari berapa Bunda? Sebenarnya tergantung kita ya mengenai biaya iklan. Itu tadi saya bilang kalau saya memang untuk duplikasi di awal bagi pemula 15.000. Tapi kalau teman-teman mau lebih juga nggak masalah, tergantung dengan kekuatan kita sendiri gitu loh ya. Bunda gimana harus pakai berdu? Kalau pesan nggak pakai berdu ya. Kalau pesan nggak pakai berdu. Kakak Putri menunggu closingannya Kakak Resti. Siapin tisu ya. Kakak Maharani, resep spesial ada pada diri kita, betul Kakak Ica ya. Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Kak, lebih baik melanjutkan iklan yang sudah di-off-kan lama atau buat serba baru? Semua bisa dicoba. Kalau iklan lama itu pernah bagus, diaktifin aja atau di-post ID kan ya. Boleh juga kita buat iklan yang baru. Bunda Resti, iklan produk apa saja? Kalau kami kemarin masih coba kacamata, ini hari ini tadi teman-teman baru mau nyoba Omega Kids, Omega Sequoia, Black Gem. Itu jadi mau coba 3 produk lagi. Kalau pakai Messenger enak, jadi bisa masuk ke halaman ya. Bunda Resti, naikin budget iklannya berapa lama? Kalau kita untuk pemula, kita nggak ada cerita naikin budget, intinya adalah iklan itu diduplikat aja. Diduplikat atau di post ID kan kalau iklan itu bagus. Jadi tidak ada naikin budget, jadi naikin budgetnya dengan nambah iklan aja, 15.000 kali berapa gitu. Ketika sudah beriklan pesan lewat 1 hari budget 15.000, tapi belum ada leads, apakah kita lanjut? Nah, kalau 15.000 dalam 1 hari belum ada leads, itu kita bisa edit. Biasanya kalau mahal itu bisa dari copywriting ataupun gambar. Jadi usahakan teman-teman pinter buat gambar sendiri ya. Jadi jangan suka ngambil gambar yang hanya dari Telegram aja, badan tubuhnya aja boleh, tapi backgroundnya itu kita edit sendiri ya. Duplikat iklan sampai berapa? Bebas, tergantung kemampuan kita ya. Kalau kemampuan kita mau berapa, kalau memang lagi bagus, kita mau gas berapa silakan ya kan. Jadi bebas. Tapi kalau masih baru-baru banget, jangan langsung main gas, langsung duplikat 100 ya, nanti kena ban ya. Terus, oke, udah ada lagi yang bertanya? Kalau sudah 3 hari nggak ada pesan yang masuk, apa perlu dirubah coach? 1 hari aja udah nggak ada yang masuk, berarti kita perlu edit. Itu tadi saya bilang, jangan dipertahankan. Kalau iklan Messenger, itu di bawah 2.000 masih murah, di atas 2.000 itu mahal. Tapi kalau misalnya pagi itu masih 2.500, kita lihat sampai sore, atau sampai siang sampai sore bagaimana, berapa biaya per pesannya. Ya kan, kadang-kadang siang atau sore juga bisa rame. Produk apa aja Bu yang bagus untuk nembak iklan? Bebas sih, kita mau pilih yang mana, kan produk kita banyak, enak di sini ya. Kita bisa pilih yang mana produk yang mau kita iklankan. Saya 100 Bunda iklannya mantul. Berapa usia yang Bunda buat
Kalau kami kacamata itu 27 sampai 65 ke atas, tinggal pilih mau 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 28 ke 63, mau 30 ke 65, itu bebas ya kan. Asal jangan di bawah 27 aja. 3 bulan iklan jalan. Ya, 3 bulan iklan jalan terus, tapi dilihat juga. Maksudnya tuh yang jalan terus tuh iklan yang murah. Tapi kalau misalnya mahal, jangan itu dijalankan, tapi dieditkan biar dapat iklan murah. Cara balas cepat di Messenger gimana ya? Terima kasih. Ada caranya, itu lihat lagi live-nya Kakak Firda, kemudian segera ikut TDNM. Itu sangat simpel sekali, ada cara balas cepatnya di situ ya. Dibuka di inbox itu ya, di Messenger itu, nanti kita klik, nanti di bawah situ ada titik 4 ya, kita klik aja titik 4-nya di bawah sebelah kiri, nanti di situ ada pesan tersimpan. Penyebab mahal itu cewek sama gambar, betul. Bunda mau tanya, kalau pertemanan dominan milenial ada kemungkinan besar nggak sih buat closing banyak juga di iklan organik? Kalau milenial itu sebenarnya mereka tuh lebih kepada join ya. Kalau untuk membeli tingkatnya tuh nggak begitu tinggi kalau untuk organik. Jadi untuk merekrut mereka aja bisa di acara OBO. Mau yang 150 dulu Bunda. Wow, keren. Nggak apa-apa, lanjut Kak ya. Omega Kids, Omega Sequoia. Gambar harus original ya, betul. Original ya. Maksud originalnya bukan berarti kita foto lagi, enggak mesti harus seperti itu. Yang penting kita edit lagi di Canva atau di Photogrid atau apa namanya, Pixel Lab ya. Bunda, dengan biaya 17.000 rata-rata berapa leads yang masuk untuk ukuran kita Vital Sign? Jadi kalau misalnya Messenger ya, kalau 2.000 per pesan, kalau 17.000 itu dapat berapa? Ya kan, intinya dilihat per pesannya 2.000, di bawah 2.000 itu murah. Ya kan? Tapi kalau sudah mencapai 3.000 untuk Messenger itu mahal, kecuali WhatsApp ya. Produknya tadi sudah dikasih tahu. Hidrogen dulu pernah ya, tapi saya belum coba lagi hidrogen. Kalau kita masih pakai satu kampanye, satu akses, satu iklan, ya kan? Karena untuk pemula memang kita nggak ribet-ribet. Tapi kalau nanti mau coba satu kampanye, satu akses, 3 iklan, boleh silakan dicoba. Yang sekalian, tapi kok ya nggak apa-apa, Kak Resi, saya sudah iklan 20.000, yang kasih like juga di atas 1.000, tapi kok nggak closing, apa ada yang salah? Ini like atau yang masuk lead? Kalau cuma like aja orang nggak masuk lead gitu loh. Tapi kalau sudah 1.000 lead yang masuk, itu kita nggak closing, berarti ada yang perlu diperbaiki dari diri kita, ya kan, teknik closingnya. Tapi kalau like itu nggak bisa juga, karena bukan leads yang masuk ya, itu like. Udah 35, umur udah 3 hari tapi masih ada leads anak. Nggak apa-apa, kalau misalnya ada anak kecil leadsnya, itu kita klik spam. Jadi nanti Facebook akan pindahkan ke terfilter sendiri nanti oleh Facebook. Kalau kita pindahkan dia ke spam ya. TDNM memang sangat membantu banget ya. Halo Abi Mehmet. Balas cepat di Messenger ada batasnya nggak, coach, kayak pintasan? Memang kalau Messenger itu nggak bisa ini ya, tidak seperti apa namanya WA bisnis, tapi itu sangat cukup membantu gitu loh. Tapi lengkap loh di Messenger itu sebenarnya, kita mau janji temu, kita mau labeling, itu semuanya ada di Messenger. Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Silakan, kalau enggak sebentar lagi kita tutup ya, sekitar itu selesai sampai jam berapa ya biasa ya? Jam 5 menit lagi selesai kita ya, 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit kita bisa selesai. Bunda Resti beriklan Omega Sequoia FB biaya per hari 30.000, tapi leadnya masih kurang. Berarti apa kira-kira yang kurang? Ya, berarti bisa jadi gambar, ya, bisa jadi copywriting, bisa jadi dari usianya. Itu aja sih di edit-edit
diedit-edit aja nanti, daripada bisa jadi penawarannya seperti itu. Nah, jawaban Buras luar biasa, singkat, jelas, padat. Betul, Kakak Rifki. Oke. Kalau lead itu maksudnya orang, ya komentar. Komentar itu namanya leads, yang masuk ke messenger kita itu leads namanya. Oke, nambah. Saya lagi belajar ikan. Oke. Power closingnya sebenarnya saya mengikuti Abi Mehmet ya, tapi bisa ditambah dengan ini kita sendiri. Jadi jangan terlalu fokus kepada power closing ya, jangan terlalu fokus pada power closing. Untuk hitungan 15.000 itu adalah itu untuk satu iklan, bukan per halaman ya. Kalau pesan KWA bisnis memang sering diblokir. Kalau misalnya satu HP ada 2 WA, tapi kalau satu HP 1 WA itu biasanya lebih aman ya kan, itu nggak ada ke blokir. Kakak Ica belajar sama Bundres yang selalu menginspirasi. Kakak Ica juga sangat menginspirasi sekali ya. Kalau seminggu belum ada closing, lanjutkan ya. Seminggu belum ada, coba sebulan belum ada, coba 3 bulan. Intinya adalah begini, intinya adalah teman-teman sekarang beriklan aja ya. Coba bayangkan kalau 15.000 untuk 1 bulan belum ada closing, kan ibaratnya hanya 450.000 loh. Kalau sehari 15.000, kalau saya katakan kepada tim kami, kita nggak ngiklan pun, uang kita tuh habis juga 15.000. Biasanya buat jajan dan segala macam ya kan. Nah, tapi bagaimana caranya uang itu kita bisa manfaatkan untuk beriklan. Nah, kalaupun belum closing, setidaknya data kita tuh juga udah ngumpul. Jadi jangan teman-teman pikir bahwa kita beriklan nggak closing itu rasanya mubazir, enggak ya. Kita beriklan itu juga sebagian daripada ngumpulin data. Coba lihat Abi Mehmet, itu sekarang bagaimana closingnya, ngeri-ngeri ya, gara-gara iklan pesannya beliau. Jadi kalau misalnya data itu terkumpul, itu yang membantu nanti data halaman kita. Jadi terus aja beriklan ya. Oke ya teman-teman semua, waktu sudah menunjukkan 8:43 ya. Jadi sangat senang sekali pada hari ini. Mohon maaf kalau ada yang belum terjawab. Nanti kita bisa ketemu di TDNM berikutnya. Itu ada coach-coach hebat yang sangat luar biasa. Pokoknya serbu aja. Ya, acara TDNM promosi karena materinya sangat singkat, jelas, padat. Kembali lagi singkat, jelas, padat. Jadi di penghujung acara ini saya cuma meyakinkan bahwa teman-teman semua berpikir bisa, ya kan? Berpikir bisa, pasti semua akan menjadi lebih mudah. Berpikir besar, maka hasilnya akan besar, ya. Jangan ada sedikit pun keraguan dalam diri kita, ya, sehingga itu bisa membuat kita tidak yakin. Buang rasa ragu. Kalau kita masih bertanya juga bagaimana begini, bagaimana ini kok begini. Nah, kalau kita masih terus mempertanyakan berarti mindset kita belum benar, ya. Intinya jangan mempertanyakan, lakukan saja ya. Konsultasikan ke upline Anda, ya. Konsultasikan ke para coach, ya. Itu dilakuin aja. Jangan banyak mempertanyakan. Kalau Anda banyak mempertanyakan, berarti Anda tidak yakin. Kalau Anda tidak yakin, maka kita, ya, kakak-kakak semua, ya, kalau kita tidak yakin, itu tidak akan bisa mencapai yang namanya 1 juta BV. Sekarang, segera merapat kepada upline Anda, kemudian tim bisnis Anda, buat mereka lebih yakin lagi, dan terutama diri kita harus lebih yakin lagi dan lebih semangat lagi, ya kan, saking gregetnya nih ya, harus semangat lagi, kita yakin 1-2 tahun ke depan 1 juta BV kita dapatkan, ya. 1 juta BV kita dapatkan, sama-sama senyum 1 juta BV, 1000 BV itu mudah, kita kembalikan lagi 1000 BV itu mudah, ya kan, kita besarkan kembali digital network marketing, ya. Kita makin besarkan lagi digital network marketing biar menggaung ya seluruh Indonesia, bahkan ke internasional, sehingga orang nanti suatu saat akan berbondong-bondong bergabung ke digital network marketing. Ya, kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf.
kuatkan kembali dream teman-teman semua, kami semua ya, para tim trainer, para G, apren-apren, para royal ya, para CEO, para leaders club, kami semua bersama Anda ya, kami siap ya, ibaratnya kita sama-sama bergandeng tangan untuk maju bersama menuju 1 juta BV. Segera move on, jangan banyak pikiran, yakin kita pasti bisa. Oke? Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.